Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Syafita Siregar dengan NIM 4243210009. Saya berasal dari kelas PSKM 24A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang biodiesel, sumber energi terbarukan. Biodiesel sendiri merupakan bahan bakar yang terbuat dari sumber daya hayati, seperti minyak nabati, contohnya kelapa sawit, kedelai, dan lain-lain. Atau biodiesel juga bisa terbuat dari sumber lemak hewani. Biodiesel dibuat melalui proses transertifikasi, yaitu proses antara minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol, yang biasanya digunakan ialah metanol atau etanol. Untuk proses pembuatan biodiesel, mula-mula dilakukan proses pemurnian. Pemurnian ini menggunakan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diproses menjadi refine dan bleaching and deodorized palm oil. Berikutnya dilakukan proses transertifikasi di suhu 65 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Di sini, minyak nabati atau lemak hewani dicampur dengan alkohol seperti metanol atau etanol dan katalis yang biasa digunakan ialah natrium hidroksida. Hasilnya akan membentuk biodiesel dan gliserol. Reaksi kimianya ialah trigliserida ditambah alkohol menghasilkan biodiesel dan gliserol. Pada pencampuran ini dilakukan dengan mesin mixer. Hasil campuran tersebut kemudian didiamkan selama 1-2 jam hingga endapan FEM atau fatty acid methyl ester dan gliserin terpisah dengan sendirinya. Berikutnya dilakukan proses pencucian. Pada proses ini, air diatur pada suhu di antara 65 derajat Celcius hingga 75 derajat Celcius pada pH 4-6. FEM kemudian melewati proses pencucian untuk menghilangkan berbagai senyawa yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Ada proses pengeringan dalam rangka meningkatkan kualitas biodiesel. Komponen air dikeringkan dengan cara pemanasan pada suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit. Pada tahap terakhir ialah proses filtrasi. Pada tahap terakhir ini, biodiesel akan melewati proses penyaringan mekanik untuk menghilangkan partikel dan molekul kotor, sehingga menghasilkan produk akhir dengan kualitas yang luar biasa. Berikutnya, biodiesel siap digunakan. Umumnya, sumber bahan baku biodiesel biasanya dari minyak nabati ialah kelapa sawit, kedelai, jarak, dan kanola. Lalu pada lemak hewani seperti lemak dari sapi, lemak dari ayam, dan produk sampingan lainnya. Keuntungan dalam menggunakan biodiesel sendiri ada dua, yaitu keuntungan untuk lingkungan. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Berikutnya, keuntungan untuk ekonomi. Yang pertama, menurunkan ketergantungan pada impor minyak bumi. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan di sekitar pertanian dan energi terbarukan. Keunggulan dalam penggunaan biodiesel ialah sebagai bahan bakar terbarukan, yaitu sumbernya dapat diperbarui secara terus-menerus. Untuk biodegradabilitas, biodiesel lebih cepat terurai dibandingkan dengan diesel konvensional. Untuk pengurangan emisi, ini mengurangi CO2 atau karbon dioksida dan polutan lainnya dibandingkan dengan bahan bakar fosil.
Perkembangan biodiesel di dunia, biodiesel secara global, banyak negara yang telah memproduksi dan menggunakannya, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Brasil. Untuk inovasi teknologi, penelitian untuk mencari bahan baku alternatif, misalnya alga, dan meningkatkan efisiensi produksi. Di Indonesia, biodiesel itu memiliki potensi yang sangat kuat untuk diciptakan, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa sawit yang bisa digunakan sebagai bahan baku utama. Di Indonesia sendiri ada program B30 dan B100, yang mana pemerintah Indonesia telah memulai program B30 atau 30% biodiesel dan 70% solar sebagai langkah mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Baiklah, sekian dari pemaparan biodiesel dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.